Halo Snack Rip. Halo Snack Rip. Balik lagi bareng gue Arya dan Anji. Dan di awal tahun ini kita mau ngomongin film Netflix lagi yang sebenarnya udah tayang dari kapan tahun ya? Dari tahun lalu sih, 2023 gitu. Kita juga nontonnya dari tahun lalu ya. Ini kesannya tahun lalu tuh lama tau. Padahal baru kemarin. Padahal baru loh. Iya benar. Jan nggak tahu ngomong gimana. Iya makanya gimana ya? Gitulah tulisannya ya, crime, mystery, thriller, asik. Ini India banget lah pokoknya kalau udah bikin mystery thriller gini ya. Yang diadaptasi dari buku dari novel Jepang. Ya. Film ini tuh menariknya ngingetin kita sama film India yang keren juga ya, yaitu Drishyam. Wow, my favorite. Iya bener nggak sih? Oh pas nonton dia juga ya kayak Drishyam gitu. Mirip gitu ya. Karena ceritanya ini ada seorang wanita gitu ya yang tinggal di sebuah kampung yang dipenuhi kabut. Asik. Puncak Kalimpong gitu ya? Iya puncak. Bogor, Puncak Cisarua. Iya, di sana lah gitu ya. Itu menarik sih karena di situ jadi kayak ada orang India, orang Nepal gitu loh. Jadi campur-campur ya? gitu. Baik yang mukanya orang Indonesia. Iya benar gitu. Kalimpong namanya. Dan dia itu punya tetangganya itu seorang guru. Pak Guru. Pak Guru yang baik hati pokoknya di kampung Kalimpong ini. Dia selalu dikenal orang lah. Iya. Tuh Pak Guru. Pokoknya kalau ada orang lewat di gelangan di mana ditegur baik orang, biasanya orang baik ya. Nah, suatu hari si ibu ini gitu ya, si Ibu Maya ini didatengin sama suaminya ya, yang udah lama nggak ada. Maksudnya karena dulu dia tuh kabur dari suaminya, sampai akhirnya nggak sengaja suaminya dibunuh ya sama si Maya. Dan dia bingung mau gimana gua gitu kan. Lapor polisi, mengaku atau gimana, Pak Guru yang emang kesemsem sama Bu Maya ngebantuin lah gitu. Sampai datang tuh polisi yang paling jago dari Mumbai ya, anjay, yang menyelidiki kemana nih si suaminya si Bu Maya ini yang ternyata seorang polisi juga gitu. Jadi dicari tuh sama si polisi ini. Tapi sebenarnya kan dicari karena ada masalah lain. Iya, karena masalah lain, tapi kok hilang gitu. Disitulah mulai film menarik ya, karena ya kita akan ngelihat gimana nih, dapet nggak nih gitu si polisi ini mencari apakah betul si Ibu Maya ini yang membunuh dan menyembunyikan gitu. Terus gimana si Pak Guru ini menyembunyikannya. Yang menarik karakter utama tiga orang ini ya. Pak Guru yang tenang, baik, pinter, awkward. Dia kan awkward ya. Terus dia tulus gitu kan, dan dia tuh lovable banget nggak sih? Benar. Maksudnya itu kena banget dan dapat gitu ke aku sebagai penonton. Terus kita juga diceritain si ibu kerja keras, terus ya itu membesarkan anaknya. Maksudnya tegas juga dia sebagai perempuan gitu. Terus satu lagi karakter ketiga itu ya itu si Karan. Dia tuh pintar, tegas juga, cuman playful gak sih? Kayak suka bercanda, kayak gitu-gitu. 3 karakter ini tuh sangat mencuri perhatian gitu. Benar-benar menarik, kuat lah. Iya kuat. Jadi dari awal tuh kita udah dikasih tahu masalahnya, konfliknya, pembunuhan, siapa yang ngebunuh pun kita udah dikasih tahu gitu. Jadi ke belakangnya itu kita tinggal nontonin gimana cara mereka menyelesaikan masalah. Itu Drishyam banget. Sebenarnya kalau cerita yang kayak gini-gini harus dipikirin detailnya, dan detailnya kayak menarik juga gitu. Kayak misalnya waktu inilah si Pak Guru tiba-tiba ngetok nih setelah kejadian gak sengaja ngebunuh, kayak ngetok kamu ngomong kecoa terus ada puntung rokok gitu-gitunya tuh. Detail-detail seperti itunya itu kan dipikirin banget. Jadi kayak anjir gitu. Atau kayak tiket bioskop jangan kamu langsung simpen, nanti ketahuan. Jadi sosok nyari dulu, sosok hilang gitu-gitu. Maksudnya yang kayak gitu-gitu detail-detail seperti itu tuh menarik gitu kalau dipikirin. Iya juga ya gitu. Kita sudut pandang polisi itu pasti begitu gitu. Detail-detail kayak gimana supaya mayat nggak ketahuan identitasnya, misalnya kayak mukanya harus hancur, sidik jarinya nggak ada, kayak gitu-gitu juga. Detail-detail seperti itu sangat menarik untuk kita tahu gitu. Ngomongin hal menarik lainnya juga ya, karena ini settingnya kayak di pegunungan gitu ya, berkabut, itu nambah nuansa misterinya sih menurut aku. Gitu ya kan. Karena dingin, terus jarang ada orang gitu ya. Ngingetin ke film luar juga sih, ada Insomnia, itu filmnya Christopher Nolan yang dulu. Tapi masalahnya film ini tuh sudah nge-build up semuanya dengan gitu ya di awal. Cuman payoff-nya itu wadaw. Sekarang banget nih. Ya apalagi soalnya gitu ya. Karena film-film model crime mystery gini tuh kan kita pasti menunggu klimaksnya yang mind blowing gitu ya. Ya Drishyam lah contohnya gitu. Wah, itu mah the best sih Wah, endingnya. anjay gitu kan. Jadi kayak di sini toh gitu. Iya, bahkan hal-hal yang kita kayaknya salah semua. Film ini tuh udah kesana ada gitu, cuman kayak
satu lagi gimana gitu. Dan itu penting. Iya, dan itu penting. Kayak misalnya film Leave the World Behind gitu, maksudnya itu tuh orang-orang pada sebel sama endingnya, sedangkan aku enggak. Karena ya itu endingnya ya open ending, terserah lah ya mau gimana. Tapi menurut aku itu udah selesai. Nah kalau ini ini tidak selesai sebenarnya. Ini tuh nggak beres nggak sih? Iya, bener. Kayak beneran. Nah ini baru kalau misalnya dibilang endingnya bikin drop. Nah ini kalau buat aku bener. sih ini. Si Pak Guru ini udah punya taktik segala rupa gitu ya, dengan strateginya segala rupa. Tapi di akhir kita nggak pernah dikasih tahu gitu. Iya. Jadi gimana nasibnya gitu, nasib mayatnya ini? Woi gimana? Ajit, kemana Ajit? Iya bener. Si Ajit mana? Lah udah habis. Apakah dari bukunya kayak gitu? Nah itu aku nggak tahu juga nih ya, karena nggak baca bukunya gitu. Tapi coba dah kalian yang baca bukunya mungkin ada yang ngasih tahu gitu ya. Meskipun sebenarnya tujuan si guru ini masih masuk akal ya menurut aku. Walaupun gitu. tetap nggak masuk akal buat aku. Cuman ya udahlah, Ajit lebih parah. Iya, tapi masa aku masih nerima gitu. Oke, rasa cinta pertama dia itu ini gitu, cinta pertama dia itu matematika dan lain-lain. Oke lah gitu, itu masih bisa lah, masih bisa aku terima. Oke lah, pokoknya itu dimaafkan. Ajit kemana ini Ajit? Iya, tapi mayat aslinya ini nggak ada di mana. Ini nggak bisa, tolong banget. Itu kayak berpikir keras anjir ini. Nggak gini loh, gini. Ini juga nih yang aku sebel ya. Jadi gini, ngebunuh itu susah, ngumpetin mayat itu susah banget. Terus dia ngebunuh satu lagi. Itu kayak lo ngapain bikin ribet gak sih? Udah aja ngumpetin yang udah ada. Itu udah susah, ya udah sih Ajit aja. Ya gak sih, dibakar sampai habis gitu misalnya. Iya. Atau gimana kayak pokoknya. Asli. Ajit kemana sih? Itu tolong ya. Padahal dari awal, dari depan itu udah oke banget. Iya oke banget udah sih. Itu penasaran banget sih. Kucing-kucingannya oke banget. Itu terus apa namanya, detail-detail yang kayak tadi bagus-bagus gitu kan. Wah itu sampai kepikiran gitu. Oh iya pakai ini gitu. Tapi tetap aja ngebunuh orang satu aja susah, ini dua gitu. itu membagongkan sih. Padahal ini dari sutradara yang bikin Kahani ya. Waduh. Oh itu juga Kahani, aku suka banget. Kahani mantep gitu. Lihat itu endingnya kan, klimaksnya mind blowing. Nah aku kira bakal kayak gitu. Memorable aku pas si Pak Guru ngaku ke polisi. Padahal si polisi itu udah balik ke Mumbai. Itu kayak padahal udah mau beres ya, maksudnya udah happy ending tuh semuanya padahal di situ. Tapi ya dan pengakuannya itu ya itu cukup ngagetin sih. Kok dia ngaku gitu. Itu masih belum tahu Ajit. Kirain masih ada Ajit nanti. Itu jadi kayak masih gila nih Pak Guru. Apa nih triknya lagi gitu. Aku di situ masih kayak wah gila Pak Guru gitu. Ternyata. Ya. Sama inilah dia ngomong gini, tidak ada murid yang tidak baik, yang ada adalah guru yang tidak baik gitu. Kayak mantap, emang encourage gitu, emang yang benar itu harus guru dulu, baru murid ikut benar gitu kan. Benar. Kalau gurunya nggak benar ya muridnya juga ke bawah-bawah nggak akan benar gitu. Mantap sih itu. Kamu yang bikin gue ingat sama cinta pertama gue. Itu matematika. Itu matematika. Dan itu yang mengingatkan aku Ajit kemana. Gitu udah jadi end prank ya kayaknya. Iya, kayak aku nggak mau ngangkat pantat. Ini bener gak sih? Padahal beres. Filmnya tuh cuma 2 jam, nggak begitu lama juga ya. Makanya nggak ada keterangan Ajit. Coba ditambahin lagi deh. Hilang kayaknya. Filmnya itu kayak cuman sebentar 2 jam berapa belas menit lah gitu. Udah kita kasih skor dulu berapa nih untuk Janejan. Ya ampun, seandainya ada Ajit mungkin akan tinggi, tapi karena nggak ada Ajit 6,5 lah cukup. Aku 6 aja lah. Emang ini tuh kurang banget sih endingnya asli, tapi ya tidak bisa dipungkiri dari awal emang udah oke. Nah gitu, iya itu gitu, tapi endingnya aduh diinget-inget tuh jadi kayak makin inget gitu. Seperti biasa jangan lupa untuk apa aja, like, comment, subscribe, follow, dan juga kalian jangan lupa join membership seperti biasa. Dan ya udahlah, kita ketemu lagi ya. Semoga nanti ada film-film India yang mantap lagi ya di tahun 2024 ini. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.